Pak Sobar dan istrinya, Bu Sarni, adalah sepasang suami istri yang tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Mereka sehari-hari menjalani profesi sebagai pedagang sate kambing, makanan khas berbahan dasar daging kambing muda yang cukup digemari masyarakat setempat. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh warna, terutama dengan kehadiran dua anak mereka. Anto, yang baru saja memasuki bangku kelas 1 SMP, dan Tika, yang masih duduk di kelas 1 SD. Keduanya adalah sumber kebahagiaan sekaligus semangat utama bagi pasangan ini dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Setiap hari, Pak Sobar dan Bu Sarni berjualan di sebuah pasar tradisional. Mereka memanfaatkan lahan kecil yang mereka miliki untuk mendirikan gerobak sederhana. Gerobak tersebut dilengkapi dengan meja kecil untuk menyiapkan pesanan, serta sebuah panggangan sate yang terletak di sisi kanan. Kursi yang tersedia pun hanya beberapa, terdiri dari kursi plastik dan sebuah bangku panjang yang cukup untuk beberapa pelanggan. Tempat itu memang sederhana, tetapi selalu dipenuhi aroma khas sate yang menggoda siapapun yang melewati warung kecil tersebut. Usaha ini mereka buka setiap pagi, dimulai pukul 6. Pasar mulai ramai saat itu, dan mereka melayani pelanggan hingga sore hari, sekitar pukul 3 atau 4. Setelah berjualan, mereka berdua beres-beres sebelum kembali ke rumah kontrakan mereka yang kecil namun nyaman. Kehidupan sederhana ini tidak mereka peroleh dengan mudah. Pak Sobar dan Bu Sarni memulai usaha dengan segala keterbatasan, menjual sate dalam jumlah kecil, hanya 5 kilogram sehari. Namun, dengan ketekunan dan kerja keras, usaha mereka terus berkembang. Yang membuat sate Pak Sobar istimewa adalah bumbu yang diracik dengan cermat oleh Bu Sarni. Rasanya yang kaya dan legit selalu membekas di lidah pelanggan. Potongan sate pun memiliki keunikan tersendiri. Berbentuk dadu dengan ukuran sekitar 2 cm dan tersedia dalam beberapa varian seperti daging saja, kombinasi daging dan lemak, atau bahkan potongan hati kambing. Variasi inilah yang membuat pelanggan selalu kembali, bahkan merekomendasikan sate mereka kepada orang lain. Pendapatan harian mereka pun semakin meningkat seiring waktu. Dari hanya Rp500.000 sehari, omset mereka perlahan naik hingga mencapai Rp1.000.000. Bahkan, pada momen tertentu seperti saat pasar ramai atau ada acara khusus, mereka pernah mencatat omset hingga Rp15 juta dalam satu hari. Namun kehidupan tidak hanya soal uang. Ada saat-saat emosional yang membuat hubungan mereka semakin erat. Suatu malam setelah selesai membereskan dagangan, Pak Sobar menyampaikan sesuatu yang membuat Bu Sarni terkejut. Dengan nada lembut, ia berkata, "Bu, maafkan Bapak ya, kalau selama ini Bapak bikin Ibu capek." Bu Sarni yang sedang melipat kain serbet menoleh. "Maafkan bagaimana maksudnya Pak?" tanyanya dengan nada heran. Pak Sobar melanjutkan, "Ya, Ibu kan sudah banyak bantu Bapak dari pagi sampai sore. Kena asap sate baju jadi bau. Ibu pasti capek sekali." Namun Bu Sarni hanya tersenyum kecil. Ia berkata dengan penuh ketulusan, "Pak, jangan ngomong seperti itu. Ibu ikhlas, ridho lillahi ta'ala. Apa yang kita jalani ini sudah lebih dari cukup. Kita bersyukur punya usaha sendiri, bisa menyekolahkan anak-anak dan hidup mandiri. Capek itu biasa Pak, yang penting ada hasil untuk masa depan." Percakapan itu menguatkan keduanya. Mereka terus berdoa agar usaha mereka berkembang dan suatu saat bisa memiliki rumah sendiri. "Amin ya Allah," bisik Bu Sarni, menutup pembicaraan malam itu dengan penuh harapan. Seiring waktu, usaha mereka terus menanjak. Pelanggan datang dari berbagai kalangan, pedagang pasar, pembeli yang sekadar lewat, hingga pelanggan tetap yang datang setiap hari. Ada yang makan di tempat, meski dengan kondisi warung kecil yang sederhana. Dan banyak pula yang membungkus sate untuk dibawa pulang.
Aroma sate yang dibakar di atas bara api adalah daya tarik utama. Lemak yang meleleh dan membakar menciptakan asap harum yang mampu mengundang rasa lapar siapa saja. Namun, perjalanan usaha mereka tidak selalu mulus. Ketika usaha semakin maju, muncul pesaing baru. Salah satunya adalah Mas Dana, seorang perantau dari Jawa Barat yang membuka warung sate tak jauh dari lokasi dagangan Pak Sobar, tepat di depan warung Pak Sobar. Mas Dana menjual menu yang lebih beragam, tidak hanya sate tetapi juga gulai sop kambing dan garang asem. Tempat usahanya lebih besar dan terlihat lebih menarik. Namun yang lebih menarik lagi, karena Mas Dana datang dengan modal besar, ia tidak hanya menjual sate, tetapi juga menyediakan kambing guling yang menarik perhatian sebagian pelanggan. Meski begitu, pelanggan setia tetap memilih sate kambing Pak Sobar. Mereka sudah terikat dengan cita rasa khas yang tak tertandingi, terutama bumbu kacangnya yang luar biasa lezat. Hal ini membuat Mas Dana merasa frustrasi. Dalam hatinya, ia kerap mengeluh dan bertanya-tanya, apa sih rahasianya? Pakai apa mereka ini? Kenapa pelanggan lebih memilih sate sederhana itu dibandingkan usaha saya yang serba lengkap? Seiring waktu, rasa iri yang bercampur dengan amarah membuat Mas Dana berpikiran buruk. Ia mulai berasumsi bahwa kesuksesan Pak Sobar bukan hanya karena kerja keras, tetapi mungkin karena menggunakan penglaris. Tidak puas dengan prasangkanya sendiri, ia memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim. Mas Dana memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menyelidiki, dan jika perlu menciptakan masalah bagi usaha Pak Sobar. Cari tahu apa rahasianya, kalau perlu kasih pelajaran, katanya dengan nada dingin. Pada suatu siang, saat Pak Sobar sedang meninggalkan warungnya untuk menunaikan salat zuhur di musala dekat pasar, anak buah Mas Dana menjalankan rencana jahatnya. Ketika Bu Sarni sibuk melayani pelanggan, pria itu menyusup ke area gerobak dan menyembunyikan sesuatu di antara potongan daging sate yang tergantung. Ia bekerja dengan cepat dan tenang, memastikan tindakannya tidak terlihat. Setelah selesai, ia kembali ke tempat Mas Dana dan melaporkan bahwa misinya telah berhasil. Tak lama setelah itu, keanehan mulai terjadi. Saat seorang pelanggan meminta paha kambing untuk dipotong langsung dari gantungan, sebuah pemandangan mengerikan terjadi. Begitu Pak Sobar mengiris daging tersebut, belatung keluar dalam jumlah besar, menggeliat di depan mata pelanggan. Bau busuk langsung menyeruak, membuat pelanggan yang memesan itu menjerit kaget. Apa ini? Belatung? Ini daging busuk, teriaknya dengan nada marah. Pak Sobar terkejut bukan main. Ia segera meminta maaf dengan penuh kerendahan hati, mencoba menenangkan pelanggan. Mohon maaf Mas, mohon maaf Mbak. Saya tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Kami tidak pernah menjual daging yang tidak segar, katanya sambil memeriksa daging lainnya. Namun, pelanggan yang lain ikut bereaksi, menyebarkan kabar buruk itu kepada semua orang di sekitar pasar. Keributan pun pecah. Beberapa pelanggan yang sedang makan di tempat langsung berhenti, bahkan memuntahkan makanan mereka. Mereka mencerca dan menuduh Pak Sobar sebagai pedagang curang. Kamu sudah meracuni kami selama ini. Tega sekali menjual daging busuk seperti ini, kata salah satu pelanggan setia dengan nada penuh kekecewaan. Dalam waktu singkat, warung sate yang biasanya ramai itu berubah menjadi arena kemarahan. Meja, kursi, bahkan tempat bakaran sate ditendang oleh pelanggan yang kecewa. Suasana menjadi kacau balau. Pak Sobar hanya bisa berdiri terpaku, air mata mengalir di wajahnya, sementara Bu Sarni diam mematung, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Malam harinya, di rumah kontrakan mereka, Pak Sobar dan Bu Sarni duduk termenung. Ia mencoba mencerna kejadian aneh yang menimpa usahanya. Bu, kok bisa seperti ini ya? Padahal kita tahu sendiri, sate yang kita jual itu selalu segar. Kita tidak pernah sekalipun menjual daging busuk.
Tapi tadi belatung keluar di depan pelanggan. Apa yang salah ya, Bu? Kata Pak Sobar dengan suara lirih. Bu Sarni mencoba menenangkan suaminya. Pak, Ibu juga tidak tahu, selama ini kita selalu beli daging dari tempat langganan dan tidak pernah ada masalah. Semua persiapan kita lakukan bersama. Ibu rasa ini bukan karena kesalahan kita, jawabnya sambil menggenggam tangan suaminya. Pak Sobar menarik napas panjang. Ia mencoba mencari kekuatan di tengah cobaan berat ini. Mungkin ini ujian dari Allah, Bu. Kita sudah berusaha jujur. Tapi tetap saja ada hal seperti ini yang terjadi. Kita serahkan semuanya kepadanya. Jangan menyerah. Apapun yang terjadi, kita tetap harus berusaha. Bu Sarni mengangguk. Ibu setuju, Pak. Kita hanya bisa bersabar dan tetap bekerja keras. Insya Allah, semoga usaha kita tetap lancar. Pagi itu, seperti biasanya, Pak Sobar bangun lebih awal untuk mempersiapkan segala kebutuhan dagangannya. Dengan penuh semangat yang tetap ia jaga meskipun berbagai cobaan datang, ia mulai membuka warung satenya tepat pukul 6 pagi. Namun, hari itu suasana terasa berbeda. Tidak ada satupun pelanggan yang datang. Hari sebelumnya, keadaan memang mulai sepi. Tetapi kali ini, tidak seorang pun menghampiri warungnya. Ia hanya bisa berdiri termenung di depan gerobak, menyaksikan pelanggan yang biasa ia layani beralih ke warung sate Mas Dana, yang posisinya tepat di depan warungnya. Mas Dana dengan usahanya yang lebih besar dan lengkap, seakan sengaja memosisikan dirinya untuk menantang. Bagi Pak Sobar, memang rezeki sudah diatur oleh Allah, tetapi tindakan membuka usaha persis di depan lokasi yang sama dengan produk yang serupa tentu terasa seperti tindakan yang kurang etis. Hari demi hari berlalu dan usaha Pak Sobar semakin kehilangan pelanggan. Nasi yang ia siapkan banyak terbuang, begitu juga sate yang tidak laku hingga mulai membusuk. Namun ia tidak menyerah. Ia terus membuka warungnya dengan harapan akan ada pelanggan yang kembali. 2 hari berlalu, lalu 3 hari, hingga seminggu. Namun hasil tetap nihil. Bahkan setelah sebulan, penurunan omset semakin parah. Akhirnya, tanpa modal tersisa, ia terpaksa menutup usahanya yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga. Malam itu, Pak Sobar berbicara dengan istrinya Bu Sarni di ruang makan kecil mereka. Bu, kita sudah tidak punya modal lagi untuk melanjutkan usaha. Kalau Ibu tidak keberatan atau merasa malu, saya mau mencoba jadi pengayuh becak saja. Ujarnya dengan nada penuh keprihatinan. Mendengar itu, Bu Sarni terkejut. Baginya, Pak Sobar yang dulu seorang pedagang sukses, kini harus banting setir menjadi tukang becak adalah pukulan berat. Pak, apa tidak ada pilihan lain? Ibu tidak tega melihat Bapak harus bekerja sekeras itu. Di bawah terik matahari, panas dan hujan, katanya sambil menahan air mata. Namun, Pak Sobar hanya bisa menghela napas panjang. Bu, bagaimana lagi? Kita butuh uang untuk biaya anak-anak. Saya tidak bisa hanya duduk diam melihat mereka kekurangan. Dengan berat hati, Bu Sarni akhirnya mengiyakan. Kalau begitu, lakukan apa yang menurut Bapak terbaik. Ibu hanya bisa mendukung dan mendoakan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati semua ini. Jawabnya tulus. Beberapa hari kemudian, Pak Sobar mendatangi seorang pemilik becak untuk menyewa 1 unit. Hari pertama ia mengayuh becak terasa sangat berat. Dengan setoran harian hanya Rp5.000, ia mengumpulkan keringat di bawah terik matahari dan menghadapi dinginnya angin sore tanpa keluhan. Meskipun hasilnya jauh dari cukup, ia tetap bersyukur. Karena setidaknya masih ada jalan rezeki untuk keluarganya. Waktu terus berlalu. Dan pada suatu siang, ketika matahari bersinar terik, ia berhenti di sebuah pangkalan becak untuk beristirahat. Tak disangka,
sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Dari dalam mobil keluar Mas Dana bersama 3 orang anak buahnya. Wajah Mas Dana penuh dengan kesombongan dan senyumnya sinis ketika ia melihat Pak Sobar. "Wah, ini kan mantan juragan sate kambing. Kok sekarang jadi tukang becak?" kata Mas Dana sambil tertawa lebar. Pak Sobar hanya menundukkan kepala. Ia tidak membalas ejekan itu. Namun Mas Dana terus melanjutkan cemoohannya. "Rasain tuh, gara-gara kesombonganmu. Sekarang lihat akibatnya. Kamu yang dulu sok hebat, pelangganmu mengantri panjang, sekarang jadi begini," katanya dengan nada penuh ejekan. Merasa bingung dengan tuduhan itu, Pak Sobar akhirnya bertanya, "Maaf Mas Dana, salah saya apa sampai Mas bilang saya sombong?" Mas Dana tersenyum licik sebelum menjawab, "Salahmu, kamu tidak pernah berbagi rezeki dengan orang lain. Pelangganmu yang seharusnya bisa beli ke saya, semuanya kamu tahan di warungmu, kamu rakus." Dengan nada emosi, ia melanjutkan, "Makanya saya yang menghancurkan usahamu. Belatung di satenya kamu, itu saya yang taruh. Semua itu adalah rencana saya dan anak buah saya." Pengakuan itu membuat Pak Sobar terkejut. Ia tidak menyangka bahwa kerugian besar yang dialaminya adalah hasil dari niat jahat seseorang. Dengan suara lirih, ia hanya bisa mengucapkan istighfar. "Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kok bisa sampai begini orangnya?" Setelah melontarkan pengakuannya, Mas Dana meludah ke arah tanah di dekat Pak Sobar dan pergi dengan mobilnya, meninggalkan bekas penghinaan yang mendalam. Sambil menahan air mata, Pak Sobar berdoa dalam hati, "Ya Allah, berikan saya kekuatan. Saya tidak pernah iri atau mencelakai orang lain. Tapi kenapa harus begini cobaan yang kau berikan kepada saya?" Air matanya mengalir, membasahi pipi yang telah lelah oleh panas dan dingin kehidupan. Pak Sobar hanya bisa menyerahkan semua kepada Allah. Ia yakin bahwa siapapun yang menzalimi orang lain pada akhirnya akan mendapat balasan yang setimpal. Meski cobaan begitu berat, ia tetap teguh melanjutkan hidup demi keluarganya, dengan harapan suatu saat keadilan akan berpihak kepadanya. Setelah hari yang panjang menjelang waktu maghrib, Pak Sobar akhirnya pulang ke rumah dengan langkah gontai. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi rasa campur aduk antara kecewa, lelah, dan bingung mencari jalan keluar dari permasalahan yang kian menekan. Setibanya di rumah, ia disambut senyum lelah Bu Sarni yang baru saja selesai membereskan dapur. Namun, senyum itu perlahan menghilang ketika Pak Sobar menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Dengan suara berat, ia mengungkapkan bahwa Mas Dana lah dalang dibalik kehancuran usaha sate kambing mereka. Mas Dana dengan penuh rasa iri tegak menghancurkan usaha mereka yang sudah dirintis bertahun-tahun. Pengakuan itu membuat Bu Sarni terdiam sejenak. Air matanya hampir tumpah, tetapi ia segera menahan diri. Dalam hati ia mencoba memaafkan, meskipun rasa sakitnya begitu dalam. Dengan lembut ia berkata, "Sabar Pak, Allah tidak tidur. Semua ini pasti ada hikmahnya. Kita harus percaya bahwa rezeki itu sudah diatur olehnya. Mungkin ini hanya bagian dari ujian." Namun cobaan tampaknya belum selesai. Di tengah pembicaraan mereka terdengar ketukan di pintu. Suara seorang pria menyapa dari luar, "Assalamualaikum." Bu Sarni segera membalas salam dan bangkit untuk membuka pintu. Ternyata yang datang adalah pemilik kontrakan mereka. Dengan nada tegas, ia mengingatkan bahwa pembayaran kontrakan rumah sudah terlambat dan memberikan tenggat waktu sebulan. Jika tidak, mereka harus angkat kaki. Wajah Pak Sobar semakin lesu. Ia hanya bisa meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia belum mampu membayar. Pemilik kontrakan pergi dengan nada ketus
meninggalkan pasangan suami istri itu dalam kesunyian yang menyakitkan. Mereka duduk di ruang tamu, saling berpandangan tanpa kata. Beban hidup yang berat kian menekan, tetapi di dalam hati mereka tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Keesokan harinya, meski hatinya penuh rasa sedih, Pak Sobar tetap pergi menarik becak. Namun, siang itu saat ia beristirahat di sebuah warung makan bersama tukang becak lain, ia mendapati dirinya bercerita tentang kesulitan yang dialaminya. Salah seorang teman sesama pengayuh becak, Pak Yadi, mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah mendengar kisahnya, Pak Yadi menawarkan sebuah solusi yang menurutnya bisa membantu. Ia menyebut nama seorang tokoh spiritual bernama Mbah Pono. Menurutnya Mbah Pono dikenal sebagai seseorang yang bisa membantu orang-orang yang sedang berada di titik terendah dalam hidup mereka. Pak Yadi tidak memaksa, hanya memberikan alamat dan berkata, "Kalau Mas Sobar mau, coba saja. Saya hanya memberitahu, keputusan tetap di tanganmu." Perkataan itu terngiang-ngiang di benak Pak Sobar sepanjang perjalanan pulang. Malam harinya, ia menceritakan hal itu kepada Bu Sarni. Namun, respons istrinya sangat tegas. Bu Sarni langsung menolak ide tersebut. Baginya, mendatangi seseorang untuk hal-hal seperti pesugihan adalah bentuk keputusasaan yang tidak diridhoi Allah. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Jangan Mas, na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal seperti itu. Allah sedang menguji kita, Mas. Kalau kita sabar dan ikhlas pasti ada jalan. Tapi kalau kita mengambil jalan yang salah, hanya kehancuran yang akan kita dapat." Namun keesokan harinya tanpa sepengetahuan Bu Sarni, Pak Sobar memutuskan untuk menemui Mbah Pono. Ia merasa terdesak oleh keadaan, tekanan ekonomi, dan rasa tanggung jawab kepada keluarganya. Perjalanan menuju tempat Mbah Pono terasa panjang, bukan hanya secara jarak, tetapi juga secara batin. Dalam hati kecilnya, ia masih merasakan keraguan, tetapi pikirannya terus mendorongnya untuk mencari solusi instan. Setibanya di tempat Mbah Pono, suasana terasa suram. Rumah itu sederhana, tetapi dipenuhi dengan bau dupa yang menyengat. Mbah Pono, seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan, menyambutnya dengan senyum samar. Pak Sobar dipersilakan duduk, dan dengan penuh rasa hormat, ia memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud kedatangannya. Tanpa basa-basi, Mbah Pono langsung menjelaskan bahwa ia bisa membantu. Tetapi semua itu membutuhkan persiapan dan syarat-syarat tertentu. Ia menyebutkan beberapa hal yang harus disiapkan, seperti kembang setaman, minyak gaharu, kemenyan, dan pendupa. Pak Sobar mendengarkan dengan serius, mencatat semua yang dikatakan Mbah Pono. Namun, dalam hati, ada perasaan yang terus mengganggunya. Ia tahu bahwa langkah ini bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Tetapi rasa putus asa membuatnya sulit berpikir jernih. Setelah menerima daftar persyaratan, Pak Sobar berpamitan. Ia berjanji akan mempersiapkan semuanya dan kembali lagi. Setelah pertemuannya dengan Mbah Pono, Pak Sobar pulang ke rumah dengan hati yang gelisah. Beban rahasia yang ia bawa semakin menekan batinnya. Tetapi ia memilih untuk tidak menunjukkan apapun kepada istrinya, Bu Sarni. Setibanya di rumah, Bu Sarni menyambutnya dengan pertanyaan penuh harapan. Ia bertanya tentang perjalanan Pak Sobar yang katanya keluar kota mencari peluang kerja. Namun Pak Sobar memilih untuk berbohong. Ia menceritakan bahwa ada lowongan pekerjaan sebagai satpam di sebuah pabrik. Tetapi posisi itu memerlukan sejumlah uang sebagai syarat awal. Kebohongan itu membuat Bu Sarni hanya bisa mengangguk. Meskipun dalam hatinya ia merasa heran. Pak Sobar yang merasa semakin terpojok, kemudian memutuskan untuk mencari pinjaman uang. Dalam situasi penuh tekanan, ia mendatangi seorang rentenir dan meminjam uang sebesar 2 juta rupiah.
Uang itu diberikan dengan syarat harus dikembalikan beserta bunga tinggi yang semakin menambah beban pikiran Pak Sobar. Setelah menerima uang itu, ia kembali ke rumah dan memberitahu Bu Sarni bahwa ia berhasil mendapatkan dana pinjaman untuk memenuhi persyaratan kerja di pabrik. Bu Sarni, meskipun tidak sepenuhnya yakin, hanya bisa mengucap syukur dan berdoa agar suaminya segera mendapat pekerjaan yang layak. Namun, keesokan harinya, bukannya pergi ke pabrik, Pak Sobar kembali ke rumah Mbah Pono. Dengan membawa semua persyaratan yang diminta, ia menyerahkan barang-barang seperti kembang setaman, minyak gaharu, dan kemenyan. Di rumah Mbah Pono, ritual segera dimulai. Mbah Pono meminta Pak Sobar untuk mandi menggunakan air yang sudah diberi mantra. Sementara, ia sendiri melantunkan doa-doa dan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Pak Sobar. Setelah ritual awal selesai, Mbah Pono memberitahu bahwa langkah berikutnya membutuhkan syarat yang jauh lebih berat. Ia meminta Pak Sobar untuk mencari kain kafan milik seorang perempuan yang meninggal dalam kondisi tidak wajar, seperti kecelakaan atau bunuh diri. Permintaan ini mengejutkan Pak Sobar. Ia sempat ragu dan merasa bingung bagaimana bisa mendapatkan kain kafan dengan kriteria seperti itu. Namun, Mbah Pono hanya mengingatkan bahwa keberhasilan ritual tergantung pada kesediaannya mengikuti semua syarat tanpa pertanyaan. Dalam perjalanan pulang, hati Pak Sobar berkecamuk. Ia merasa permintaan itu terlalu berlebihan, tetapi desakan ekonomi dan keputusasaan membuatnya sulit berpikir jernih. Setibanya di rumah, ia kembali berbohong kepada Bu Sarni, mengarang cerita bahwa ia masih mencari solusi untuk mendapatkan pekerjaan di pabrik. Malam harinya, suasana rumah yang sepi berubah ketika terdengar pengumuman duka dari musala terdekat. Salah seorang tetangga mereka, seorang gadis muda, meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Bu Sarni mengajak Pak Sobar untuk melayat ke rumah duka. Sesampainya di sana, Pak Sobar mendapati bahwa gadis tersebut adalah anak Pak Sarmin, tetangga dekat mereka yang masih berusia 17 tahun. Pikiran gelap mulai merasuk ke dalam benaknya. Ia merasa inilah kesempatan yang tepat untuk memenuhi permintaan Mbah Pono. Keesokan harinya, setelah prosesi pemakaman selesai, Pak Sobar sudah merencanakan aksinya. Pada malam hari, tepat di malam Jumat, ia pergi sendirian ke kuburan. Dengan membawa peralatan seadanya, ia menggali makam gadis tersebut di bawah kegelapan malam. Suasana sunyi malam itu disertai suara bisikan angin yang seolah-olah mengingatkannya pada dosa besar yang sedang ia lakukan. Tetapi hatinya telah tertutup oleh bisikan keputusasaan. Kuburan berhasil ia gali, dan dengan tangan gemetar, ia membuka liang lahat. Ia memotong kain kafan almarhumah sesuai dengan yang diminta Mbah Pono. Setelah itu, ia mengembalikan jenazah ke dalam kubur, meskipun dengan cara yang tidak rapi. Setelah selesai, ia segera meninggalkan tempat itu dengan napas yang memburu, berharap tidak ada yang mengetahui perbuatannya. Keesokan harinya, Pak Sobar kembali menemui Mbah Pono dengan membawa kain kafan yang telah ia ambil. Ia menyerahkannya kepada Mbah Pono yang segera melanjutkan ritual dengan membaca mantra-mantra di depan kain tersebut. Setelah selesai, Mbah Pono memberikan kain itu kembali kepada Pak Sobar dengan perintah untuk menaruhnya di tempat usahanya. Namun kebingungan menyelimuti Pak Sobar. Ia tidak lagi memiliki usaha setelah warung satenya hancur. Ketika ia menyampaikan hal ini kepada Mbah Pono, pria tua itu hanya tersenyum dan berkata bahwa semua akan berjalan sesuai rencana jika Pak Sobar yakin dan mengikuti petunjuknya. Setelah ritual selesai di rumah Mbah Pono, Pak Sobar pulang ke rumah dengan membawa kotak kayu kecil berisi kain kafan yang telah dijadikan bagian dari pesugihan. Kotak itu ia simpan di sudut rumah yang jarang dijamah, memastikan tidak seorang pun di rumahnya tahu apa yang tersimpan di dalamnya, terutama Bu Sarni, istrinya. Namun,
Sejak kain itu memasuki rumah mereka, suasana mulai berubah. Pada malam pertama, Bu Sarni merasakan hal yang tidak biasa. Saat berjalan menuju dapur, bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas. Ia merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya dari sudut ruangan, meskipun ia tahu rumah itu kosong selain ia dan anak-anaknya. Hal ini terus berulang setiap malam, hingga ia tidak lagi bisa mengabaikannya. Bu Sarni merasa ada sesuatu yang tidak beres. Anak-anak mereka, Anto dan Tika, juga mulai mengalami mimpi buruk yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Dalam mimpi itu, mereka melihat seorang perempuan dengan wajah hancur, penuh darah, yang terus berkata, "Kembalikan kain kafanku, kembalikan kain kafanku." Sosok itu tampak begitu nyata sehingga keduanya sering terbangun dengan tangis ketakutan. Bu Sarni yang mendengar cerita mereka merasa bingung, tetapi ia tidak tahu bagaimana mengatasi semua ini. Ketika Bu Sarni menceritakan hal ini kepada Pak Sobar, ia hanya memberikan jawaban singkat dan terkesan mengabaikan. "Itu hanya mimpi, Bu. Jangan terlalu dipikirkan. Mungkin kalian lelah saja," katanya dengan nada datar. Namun, di balik ucapannya, hati Pak Sobar diliputi rasa cemas. Ia tahu apa yang menjadi sumber dari semua mimpi buruk itu, tetapi ia tidak ingin mengakuinya, bahkan kepada dirinya sendiri. Hari-hari berlalu dalam suasana penuh ketegangan, hingga suatu hari seorang pelanggan lama datang ke rumah mereka. Pelanggan itu menyatakan bahwa ia sangat merindukan sate buatan Pak Sobar, yang dulu selalu ia beli setiap kali pulang ke kampung halaman. Pelanggan itu bahkan menawarkan untuk memberikan modal agar Pak Sobar bisa kembali membuka usahanya. Hal ini mengejutkan Pak Sobar, tetapi ia tidak bisa menolak tawaran tersebut. Dengan modal yang diberikan pelanggan itu, Pak Sobar memulai kembali usaha satenya. Ia mendirikan warung sederhana dan kembali berjualan seperti dulu. Namun yang terjadi kali ini sungguh di luar dugaan. Hanya dalam waktu singkat, usahanya berkembang pesat. Pelanggan berdatangan dari berbagai tempat, seolah-olah tertarik oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Dari sate kambing yang menjadi ciri khasnya, Pak Sobar mulai menambah menu seperti gulai, sop kambing, hingga kambing guling yang terkenal mahal. Keajaiban terus terjadi. Dalam waktu kurang dari setahun, omzet Pak Sobar meningkat drastis. Ia mampu menjual kambing guling dengan harga jutaan rupiah per ekor. Bahkan tiap harinya pesanan kambing guling bisa mencapai 10 ekor dalam satu hari. Pak Sobar kini menjadi salah satu pedagang paling sukses di daerahnya, dengan pendapatan mencapai miliaran rupiah per bulan. Rumahnya yang dulu sederhana kini berubah menjadi istana megah dengan segala fasilitas modern. Namun, di balik kesuksesan itu, teror dari masa lalu terus menghantui. Sosok perempuan yang muncul dalam mimpi Bu Sarni dan anak-anaknya kini semakin sering hadir, tidak hanya di mimpi, tetapi juga di bayangan mereka saat terjaga. Suara bisikan yang meminta kain kafan dikembalikan menjadi semakin nyata, mengisi sudut-sudut rumah dengan aura dingin dan menakutkan. Pak Sobar pun mulai merasakan dampaknya. Meskipun ia memiliki segalanya, hatinya tidak pernah merasa tenang. Setiap kali ia melewati kotak kayu tempat kain kafan itu disimpan, ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya, memintanya untuk membuka kotak tersebut. Ketakutan itu semakin menjadi ketika seorang tetangga dari almarhumah yang meninggal datang ke rumah mereka, berbicara dengan nada dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Sosok itu berkata, "Kembalikan kain kafanku, kembalikan kain kafanku." Rumah megah yang ia banggakan kini berubah menjadi tempat yang penuh kengerian. Meskipun lampu-lampu gemerlapan menerangi setiap sudut, auranya terasa dingin, sunyi, dan mencekam. Bu Sarni yang awalnya hanya merasa aneh, kini mulai takut tinggal di rumah itu. Tetapi ia tidak tahu harus berkata apa kepada suaminya.
Puncak dari teror ini terjadi suatu malam ketika Pak Sobar terjatuh dari tangga rumahnya yang berlantai 2. Saat itu, ia baru saja bangun dari tidur dan hendak turun ke lantai bawah. Langkahnya terhenti ketika ia merasa ada sesuatu yang menarik kakinya. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan keras, kepalanya membentur tangga. Bu Sarni dan anak-anaknya yang mendengar suara keras itu segera berlari ke arah tangga, hanya untuk menemukan Pak Sobar tergeletak tidak sadarkan diri. Pak Sobar segera dibawa ke rumah sakit, di mana dokter menemukan adanya penyumbatan darah di kepalanya akibat benturan. Operasi menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi dokter memperingatkan bahwa jika tidak dilakukan segera, Pak Sobar bisa lumpuh total. Dalam kondisi setengah sadar, Pak Sobar mulai mengigau, membuat Bu Sarni semakin bingung. Setelah sekian lama menyimpan rahasia kelamnya, kondisi Pak Sobar yang semakin memburuk memaksanya untuk mengakui perbuatannya kepada Bu Sarni. Dalam keadaan lemah di atas ranjang, Pak Sobar memanggil istrinya yang setia menemaninya selama ini. Dengan suara yang gemetar dan mata yang berkaca-kaca, ia akhirnya mengungkapkan bahwa selama ini ia telah melakukan dosa besar. Ia mengakui bahwa kain kafan yang ia ambil dari makam anak gadis Pak Sarmin adalah bagian dari ritual pesugihan yang menjadi penyebab kesuksesan instan usahanya. Mendengar pengakuan itu, Bu Sarni tidak mampu menahan keterkejutannya. Ia mengelus dada sambil mengucapkan istighfar berulang kali, merasa tidak percaya bahwa suaminya telah melakukan hal sekeji itu. Ia menangis, mengingat semua hal aneh yang dialaminya. Mimpi buruk, suara-suara gaib, dan hawa dingin yang menyelimuti rumah mereka. Semua kini menjadi masuk akal. Kesuksesan yang mereka nikmati ternyata berakar pada tindakan terlarang yang melibatkan makhluk halus. Meski kecewa, Bu Sarni memilih untuk memaafkan suaminya. Ia tahu bahwa di balik tindakan Pak Sobar ada tekanan dan keputusasaan yang mendorongnya untuk mengambil jalan pintas. Dengan suara lembut, ia berjanji akan mencari cara untuk menolong suaminya keluar dari lingkaran dosa ini. Baginya, ini adalah ujian besar yang harus mereka hadapi bersama. Setelah operasi penyumbatan darah di kepala Pak Sobar selesai, ia dibawa pulang ke rumah. Namun, kondisi tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Kaki kirinya masih terasa lemas, dan ia membutuhkan tongkat untuk berjalan. Kemampuan bicaranya pun belum kembali normal. Seringkali ia mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Melihat kondisi suaminya, Bu Sarni tidak tinggal diam. Ia memutuskan untuk meminta bantuan tetangga mereka, Pak Ngadi, yang juga merupakan ketua RT setempat. Pak Ngadi adalah sosok yang sederhana, namun dikenal memiliki pemahaman mendalam tentang hal-hal spiritual. Bu Sarni bercerita panjang lebar tentang kondisi suaminya, termasuk pengakuan Pak Sobar mengenai pesugihan kain kafan. Dengan wajah serius, Pak Ngadi mendengarkan dengan seksama. Setelah Bu Sarni selesai bercerita, ia memberikan penjelasan bahwa tindakan Pak Sobar adalah bentuk kemusyrikan yang berat, sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Meskipun demikian, Pak Ngadi tidak langsung menghakimi. Ia menyatakan bahwa masih ada harapan untuk memutuskan ikatan gaib ini, asalkan Pak Sobar bersedia melakukan taubatan nasuha, bertaubat dengan sungguh-sungguh, dan mengembalikan segala sesuatu yang telah diambil dari dunia lain. Bu Sarni merasa lega mendengar hal itu dan meminta Pak Ngadi untuk membantu mereka. Keesokan harinya, Pak Ngadi datang ke rumah Pak Sobar untuk melihat kondisinya secara langsung. Ia meminta segelas air yang kemudian ia bacakan doa-doa khusus. Setelah itu, air tersebut diberikan kepada Pak Sobar untuk diminum. Saat meminumnya, air mata Pak Sobar mengalir deras. Ia mengungkapkan penyesalannya yang mendalam, mengakui bahwa tindakan nekatnya dilakukan karena putus asa menghadapi kesulitan hidup.
ia memohon kepada Pak Ngadi untuk tidak menyebarkan aibnya, terutama kepada Pak Sarmin yang merupakan tetangga mereka. Pak Ngadi meyakinkan Pak Sobar bahwa ia tidak akan mengumbar rahasia ini. Sebagai gantinya, ia meminta Pak Sobar untuk menunjukkan kesungguhan dalam bertaubat. Ia juga menyarankan agar semua harta benda yang diperoleh dari hasil pesugihan tersebut disedekahkan kepada anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, kain kafan yang telah diambil harus dikembalikan ke tempat asalnya, yaitu makam anak Pak Sarmin. Proses pengembalian kain kafan direncanakan dengan hati-hati. Pada malam yang tenang, tanpa sepengetahuan tetangga lain, Pak Sobar dan Pak Ngadi pergi ke makam anak Pak Sarmin. Dengan membawa kain kafan yang selama ini disimpan di kotak kayu, mereka tiba di makam dan memulai proses pengembalian. Pak Ngadi memimpin doa, memohon ampunan kepada Allah atas tindakan Pak Sobar, dan meminta agar arwah almarhumah diberikan kedamaian. Saat kain kafan diletakkan kembali di makam, sebuah keajaiban terjadi. Mereka berdua melihat dengan mata kepala sendiri sosok perempuan yang menghantui Pak Sobar. Sosok itu tampak lebih damai dibandingkan sebelumnya. Dengan suara lembut, ia mengucapkan terima kasih sebelum menghilang secara perlahan. Pak Sobar merasa beban berat yang selama ini menghimpit dadanya perlahan-lahan terangkat. Setelah pengembalian kain kafan selesai, hidup Pak Sobar mulai berubah. Ia mengikuti nasihat Pak Ngadi untuk menyedekahkan semua harta yang ia peroleh dari pesugihan. Rumah besar yang pernah ia banggakan kini dijual, dan hasilnya diberikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Kendaraan mewah yang dimilikinya juga dijual, dan hasilnya digunakan untuk membantu pembangunan fasilitas umum di desa mereka. Dalam proses ini, kondisi kesehatan Pak Sobar pun perlahan membaik. Meski belum sepenuhnya pulih, ia mulai bisa berjalan tanpa tongkat, dan bicaranya semakin jelas. Ia merasakan kedamaian yang selama ini hilang dari hidupnya. Hubungannya dengan Bu Sarni dan anak-anak mereka juga semakin harmonis. Meskipun bayangan masa lalu tetap menjadi pengingat akan kesalahan yang pernah ia lakukan. Di akhir perjalanan ini Pak Sobar menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak halal. Ia belajar untuk menerima hidup apa adanya, menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur, dan berjanji untuk tidak lagi terjebak dalam godaan jalan pintas yang penuh dosa. Dengan bantuan Bu Sarni dan Pak Ngadi, ia mulai membangun kembali hidupnya, kali ini dengan dasar yang lebih kokoh dan penuh keberkahan.